kenalin nama aku Astriona Maharani, aku dari X4 dan aku dari absen 5. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syafa Salwa Tanjung. Saya dari X4 nomor absen 33. Saya Nirahai dari absen 26. Halo semua, perkenalkan saya Sanas Aurelia Haris dari kelas 10-4 nomor absen 31. Halo semua, perkenalkan nama aku Arino Khalita, aku dari X4, aku absen 10. Hai guys, di sini aku bakal nerangin yang namanya sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu kira-kira apa sih? Maksudnya apa sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sejarah sebagai seni adalah suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu peristiwa di masa lampau. Peristiwa di masa lampau. Sejarah dikemas sedemikian rupa agar sang pembaca merasa tertarik atas informasi kejadian di masa lalu yang disajikan dengan tambahan unsur keindahan. Oke. Dalam hal ini, sang sejarawan bukan hanya serta-merta dalam menulis, bukan sembarangan gitu ya. Seorang sejarawan harus memiliki yang namanya intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang baik. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sejarah sebagai seni yang telah disinggung oleh teman saya tadi di awal. Ciri-ciri sejarah sebagai seni ada 4. Yang pertama, intuisi. Dengan artian, seorang sejarawan memerlukan insting dan pemahaman langsung saat penelitian sejarah dilakukan. Yang kedua, imajinasi. Artinya adalah sejarawan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaannya harus dapat membayangkan apa yang sedang atau sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang ketiga, ada emosi. Bermakna, penulisan sejarah dilakukan oleh sejarawan dapat membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung peristiwa tersebut. Yang keempat adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik, tidak berbunga-bunga dan tidak bertele-tele penggunaan bahasanya dengan melihat apakah istilah yang digunakan sesuai pada masanya atau tidak. Di sini akan menjelaskan fungsi sejarah sebagai seni seperti yang dikatakan George Macaulay Trevelyan. Yang pertama ada fungsi ilmiah sebagai pengumpulan ilmiah dan penyayang bukti-bukti. Yang kedua ada fungsi imajinatif atau spekulatif dikarenakan sejarawan harus menyeleksi, mengklasifikasi data-data, fakta-fakta, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga ada fungsi sastra sebagai bentuk penyajian hasil ilmu dan imajinasi dalam bentuk yang menarik atau seni sastra. Mengapa sejarah sebagai seni lebih menarik? Sejarah sebagai seni memberikan setiap penonton pengalaman unik dalam mempelajari sejarah. Seolah-olah mereka menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, berbeda dengan buku sejarah yang begitu tebal, berat, dan membosankan. Jadi pertama-tama mengembangkan model pembelajaran yang memasukkan kemampuan guru di bidang seni dalam mengajar di depan kelas. Kedua, menggali bakat dan minat siswa dalam hal seni untuk strategi pembelajaran sejarah. Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai kecerdasan emosional. Yang ketiga, menggunakan media karya seni dalam pembelajaran sejarah. Diakui bahwa hal ini masih minim dilakukan para guru sejarah. Pembelajaran kita masih sering dengan hal-hal yang berbau media. 3 cara yang saya sebutkan sebagai tadi dapat dikembangkan secara lebih luas menyesuaikan kemampuan dan sarana yang tersedia. Menggunakan electronic learning dapat dikembangkan dalam bentuk website yang bisa diakses siswa dimanapun dan kapan. Nah, pada kali ini aku bakal jelasin apa aja sih contoh dari sejarah sebagai seni. Yuk disimak. Nah, yang pertama ada tara. Ada yang tahu nggak ini? Ini itu tarian tradisional. Nah, tarian tradisional atau yang biasa kita sebut dengan tarian adat tidak hanya digunakan untuk hiburan atau kesenian saja, tapi tarian tradisional juga mengandung unsur-unsur seperti emosi, imajinasi, intuisi, dan juga gaya bahasa. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada seni patung. Beberapa peninggalan sejarah di Indonesia dibuat dengan perwujudan patung yang memiliki keindahan dalam bentuknya dan juga terkandung unsur-unsur sejarah di dalamnya. Yang ketiga ada seni pahat. Nah, seni pahat itu bisa kita jumpai di peninggalan sejarah seperti candi ataupun arca. Seni pahat dibuat dalam bentuk 3 dimensi, biasanya berupa relief. Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada seni arsitektur. Nah, seni arsitektur itu terdiri dari candi, keraton, benteng, rumah adat, dan bangunan keagamaan lain. Bangunan tersebut memiliki nilai seni loh, sehingga kita memerlukan imajinasi dan emosi untuk memahami fungsi dari bangunan tersebut.
Yang kelima ada pakaian adat. Pakaian adat merupakan simbol suatu daerah tertentu. Pakaian tersebut mengandung unsur seni dan unsur sejarah di dalamnya. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang merupakan warisan sejarah.